Sinopsis. Tiba-tiba saja satu kejadian membawa kehidupanku pada sebuah perubahan drastis. Kakakku wafat dan ninggalin bayi. Terpaksa anak itu harus aku urus sendiri. Padahal, aku yatim piatu, gak ada kerabat dekat, batin Mas Yami Melaina alias Yami. Yami hanya gadis biasa, tapi semenjak kakaknya meninggal, ia harus menjadi ibu asuh ponakan yang tidak tahu siapa ayahnya. Di saat Yami putus asa, ia bertemu dengan nenek baik hati. Beliau memberikan tempat tinggal dan pekerjaan. Sayangnya nenek itu sakit-sakitan, sebelum meninggal, nenek berpesan untuk menikah dan mengubah sifat arogan cucunya, Barata. Namun Yami tidak tahu, bahwa Barata adalah ayah dari keponakan sekaligus yang telah menelantarkan almarhumah kakaknya. 2,000 years later. Bab 001, Lelaki di kamar kakakku. Tiba-tiba, kakakku wafat dan ninggalin bayi. Terpaksa anak itu harus aku urus sendiri. Padahal, aku yatim piatu, gak ada kerabat dekat. Gimana bisa aku hidup? Batin Mas Yami Melaina alias Yami. Baru kali ini dia merasa catatan takdir yang dimiliki seperti tertiup angin topan. Hingga berserakan tiada bersisa. Doa, zikir, bahkan salat yang dilakukan, seakan tak memiliki arti. Langit di atas kepala bukan hanya runtuh, tapi menguap kemudian hilang lenyap. Bumi bukan lagi tempat berpijak, tapi ladang siksaan. Nala, tega kamu. Udah bikin malu orang tua kita, aku dijadiin yatim piatu, sekarang kamu mati ninggalin tanggung jawab gede. Isi perut sendiri aja aku susah. Apalagi harus ngurus bayi kamu. Tak henti pikiran Yami berkecamuk. Di depan mata hitam Yami, tubuh kakaknya terbaring tak bernyawa. Ditutupi kain jarik, hanya 3 orang yang duduk di sana membacakan doa. Tak semua kesalahan bisa mudah dimaafkan. Termasuk apa yang dilakukan sang kakak, Nala. Enak banget kamu, Nal. Bisa kuliah, gak kayak aku. Bukannya hidup yang benar, kamu hamil sama lelaki gak jelas. Kemana coba aku cari bapak anak ini? Namanya aja aku gak tahu. Tangis Yami dalam hati. Dengusan napas keluar dari hidung Yami. Di tangan kini terbaring bayi kecil yang baru lahir. Itu bayi Nala yang baru dia lahirkan tadi subuh. Dan beberapa jam setelah itu, Nala meninggal akibat pendarahan. Bayi itu kini menangis meminta air susu. Tiada daya, tangisnya begitu serak, mengerang sambil mengepalkan tangan. Bahkan bayi itu tak mengerti, kini tak ada ibu dan ayah yang bisa dia panggil untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yami, kasih susu formula dari dokter sana. Jangan ngelamun terus. Kasian itu ponakan kamu, saran Bu RT yang datang hanya karena kewajiban. Yami mengusap mata yang basah dengan kain jarik untuk menggendong bayi Nala. Dia berdiri dan menarik napas, menguatkan diri. Dengan hati yang terbelah antara kebencian dan rasa kasihan, Yami pergi ke dapur. Sesekali diperbaiki kerudungnya yang sedikit bergeser ke depan. Sayup, Yami bisa mendengar bisikan ibu-ibu yang tengah duduk menunggui jenazah di ruang tamu. Mereka membicarakan Nala. Si Nala meninggalnya pas ngelahirin. Kata orang, bisa jadi kuntilanak, ucap salah satu di antara mereka dengan suara pelan. Yami hanya tersenyum miris. Tak satu pun di antara mereka peduli dengan dirinya dan bayi dalam gendongan. Bukankah nasib mereka lebih penting dibandingkan harus membahas hal gaib yang jelas mustahil? Nyeri begitu menekan hingga ke paru-paru dan membuat Yami terdiam sejenak sambil memegang dot bayi. Isinya air hangat dan susu belum benar tercampur. Diguncangkan dot itu dengan kasar dan penuh amarah. Terlihat bagaimana mulut kecil yang sama sekali tak mirip dengan Nala itu meneguk dengan rakus. Tangisnya terhenti dan itu saja sudah memberikan setetes kelegaan untuk Yami. Gimana aku bisa ngurus kamu? Gara-gara kamu, bapakku serangan jantung. Ibuku meninggal sakit keras. Dan sekarang, kamu lahir pun masih minta nyawa kakakku. Kok bisa kamu bawa musibah sebesar ini di hidupku? Ucap Yami kesal sambil menatap wajah bayi itu. Sedang bayinya Nala mengedipkan mata. Dia terlihat tenang, dengan wajah tanpa dosa. Perasaan Yami semakin teraduk. Tak ingin menerima bayi itu, tapi Yami tak tega saat melihat wajah lucu dan menggemaskan.
Hidup Yami masih baik-baik saja beberapa bulan yang lalu. Sebelum kakaknya datang dengan perut besar, keluarga Yami masih bahagia dan dibanggakan tetangga. Lain dengan sang kakak yang pergi kuliah ke luar kota, Yami kerja jadi penjual lotek di rumah. Setiap maghrib, dia pergi untuk mengajar ngaji. Yami hanya sekolah sampai SMA. Dia tak lanjut kuliah, bukan karena bodoh. Hanya saja keluarga tak mampu membiayai dua orang yang kuliah. Meski begitu, tetangga memuji cara orang tua Yami mendidik anak mereka. Yang satu kuliah di tempat bergengsi dan satu lagi jadi guru ngaji. Entar kalau Kak Nala udah lulus dan kerja, giliran kamu yang kuliah, Neng, janji bapak saat itu. Yami percaya, dia lebih memilih sabar dengan sedikit demi sedikit mengisi celengan. Siapa tahu saat kuliah nanti bisa jadi tambahan. Hari itu, Yami menutup lapak dagangan. Sayur rebus dan mentah yang menjadi bahan lotek habis. Mi, laku cepat hari ini, puji ibunya yang datang ke teras tempat Yami jualan. Alhamdulillah, Bu. Tadi sisa satu porsi langsung dibeli sama Bu RT, jawab Yami. Namun, wajah sang ibu terlihat muram. Yami yang tengah menghitung hasil dagangan bisa menangkap maksud ekspresi itu. Ada rasa cemas dan ragu. Kenapa, Bu? Jelas terlihat bagaimana ibu menarik napas. Embusannya begitu kuat, seakan ada sesuatu yang menahan dalam benak. Kamu berani ke Jakarta sendiri. Ibu mulai membuat Yami semakin heran. Buat apa? Alis Yami terangkat sebelah. Nyusul Nala, Neng. Gak tahu kenapa perasaan ibu gak enak. Belakangan sering kemimpiin terus dia. Harusnya dia libur, tapi gak pulang, jelas ibu. Yami mengerti apa yang dirasakan sang ibu. Apalagi jauh dari anak yang diam di kota besar sendirian. Ibu tahu alamat kosannya. Biar Yami nanti nanya-nanya ke Bu Ella. Soalnya Bu Ella kerja di Jakarta juga. Pasti dia tahu jalan. Meski malas melakukan permintaan itu, Yami tetap pergi. Dia naik bus atas saran Bu Ella, sang tetangga yang menjadi pembantu rumah tangga seorang artis. Ongkos ke kosan tentu Yami yang menanggung. Uang hasil kerja bapak hanya cukup biaya hidup serta separuh mengirimi Nala uang bulanan. Akhirnya Yami tiba di kosan yang dimaksud. Untung saja kosan itu lumayan terkenal dan direkomendasikan oleh mesin pencarian karena murah dan nyaman. Dia pernah dengar dari Nala kalau kosan itu ada di lantai 2. Yami naik saja ke lantai atas. Untung dia sempat bertemu dengan seorang penghuni kosan. Mbak, izin tanya, kosannya Anala Koyuki, biasanya dipanggil Nala di sebelah mana, iya? Tanya Yami. Perempuan itu mengucir rambut dengan kuciran dari kain. Siapanya Nala, ya. Adiknya, jawab Yami. Wanita itu tertawa kecil. Reali. Gak ngangka dia serius ngomong adeknya uhti-uhti, komentarnya sambil menunjuk Yami. Sedang Yami sendiri hanya menyentuh kerudung, heran. Apa yang aneh? Batin Yami. Wanita tadi menunjuk kamar ketiga. Kalau mau ke dia, dorong aja pintunya. Dia suka dengerin musik kencang, diketuk juga kagak denger, saran wanita itu. Tanpa memperkenalkan diri, langsung pergi begitu saja. Yami mengangguk. Dia lekas berjalan menuju pintu yang dimaksud. Sampai di sana, dia ketuk pelan pintu kosan Nala sambil mengucap salam hingga 3 kali. Di dalam suara televisi begitu kencang hingga keluar. Kayaknya bener kata, Mbak tadi. Dia pasti gak dengar. Yami tekan gagang pintu kosan dan dia langsung mendorong daun pintu. Alangkah kaget Yami, mendapati punggung seorang pria tanpa tertutupi sehelai kain pun di atas ranjang membelakangi karena posisi ranjang lurus memanjang ke arah pintu. Meski sekilas, jelas ada 2 orang di atas ranjang tengah melakukan adegan tak senonoh. Astagfirullah, ucap Yami langsung menutup pintu dengan keras dan mengusap dada. Dia tak sempat melihat wajah kedua orang di dalam. Apa aku salah masuk kamar? Batin Yami. Bab 002, Hubungan Terlarang. Suara seseorang mengucap istighfar memecah cinta di antara Barata dan Anala. Kemudian disusul pintu yang tertutup dengan cara dibanting. Seperti botol saus yang dimasukkan ke dalam kulkas lalu direbus di air mendidih, Barata ingin meledak.
Dia hempaskan tubuh Nala yang tengah dinikmati dan meraih handuk di nakas. Nala sendiri terlihat kaget dan mengambil selimut untuk menutupi tubuh. Ngeselin. Siapa yang ganggu? Kamu juga kenapa gak tutup pintu? Pria itu kesal. Dia menendang nakas. Selesain sana. Bikin mood hancur aja. Barata menarik selimut hingga memaksa Nala mengambil handuk lain. Sedang Barata mematikan sound system yang digunakan untuk meredam suara lenguhan dari kamar. Hentakan kaki Nala terdengar saat pergi keluar kamar. Ngapain kamu ke sini? Tegur wanita itu di luar dengan suara keras. Barata berkacak pinggang. Sementara pintu kamar tertutup, dia duduk di pinggir tempat tidur. Dengan santai Barata mengambil rokok dan menyalakan ujung benda itu dengan lighter. Saat ini dia butuh sesuatu untuk mengalihkan ketidakpuasan. Sama sekali Barata tak memikirkan dua wanita yang tengah beradu mulut di luar sana. Bapak kamu, bapak aku juga. Kalau kamu bikin dosa, apalagi zina, dia juga bisa ikut nanggung. Bentak suara yang tidak Barata kenal. Lembut sekali hingga membuat pundak Barata merinding. Dosa, masih zaman mikirin yang gituan. Komentar Barata dalam hati. Hingga sekarang dia tidak mengerti dengan etintas Tuhan. Dibesarkan dalam keluarga yang doyan mencari uang, Barata pikir Tuhan itu hanya sesuatu yang menyulitkan. Untuk apa orang bersusah memuja sesuatu sementara untuk mengisi perut tetap harus bekerja mencari uang? Toh, tanpa embel-embel agama pun, dia sudah kaya sejak lahir. Neneknya pemilik saham tertinggi di perusahaan merek mobil Jepang yang ada di Indonesia. Meski kedua orang tua sudah tiada, Barata bisa hidup dengan dibiayai kedua kakaknya yang kini menjabat sebagai direktur dan CEO di sana. Pergi kamu, bentak Nala. Setelah itu tak tahu apa yang terjadi. Yang jelas Nala masuk sambil membanting pintu dan menguncinya. Udah pergi dia, tersisa setengah rokok di tangan. Artinya lumayan lama bentrokan antar dua wanita itu di luar sana. Barata sampai bosan mendengar. Yang satu membahas cinta dan yang lain mempertahankan norma. Nala duduk di samping Barata. Tangannya mengusap bahu pria itu. Jangan ngambek, ya, mau lanjut. Aku siap, kok. Satu hal yang membuat Barata bertahan dengan wanita ini, kebanggaan. Di kampus mereka, Nala terkenal seperti singa. Dia ketus, dingin dan tukang jual mahal. Meski begitu, para pria menjadikan Nala bahan pembicaraan karena dia cantik dengan tubuh berlekuk indah layaknya gitar Spanyol. Kabar itu pun tiba di telinga sang pujangga, Barata Hilarion Elias. Pria itu merasa Nala seperti kompetisi yang harus dia menangkan. Apalagi Nala bersikap seolah tak butuh pria. Dengan menciptakan kisah romantis seperti harapan wanita kebanyakan, kini singa itu seperti kucing peliharaan yang terlena dengan belayan majikan. Aku mau balik. Bosan. Protes Barata. Dia matikan rokok dengan menekan ujungnya ke tembok. Barata sudah kepalang kesal akibat tak menuntaskan misi. Sekarang jangankan nafsu, yang ada dia ingin adu tinju sambil mengeluarkan makian pada dunia. Barat, aku minta maaf, ya. Aku gak mau kamu ninggalin aku. Pokoknya aku siap sampai jam berapapun nemenin kamu. Jangan ke perempuan lain. Cuman boleh aku. Nala memeluk Barata dari belakang. Dengan mudah Barata melepaskan pelukan wanita itu. Gak usah lebay. Aku cuman mau balik. Dan pastiin perempuan tadi tutup mulut. Aku gak mau kalau sampai ini keluar. Ingat, kapanpun, aku bisa tinggalin kamu, ancam Barata. Dia cuman adikku. Dia gak akan ngenalin kamu. Sumpah. Dia maksa masuk ke sini juga, aku halangin, kok. Barat, tetap di sini ya. Aku kangen sama kamu. Seminggu kamu gak ke kampus dan datengin aku. Jujur sikap manja Nala kadang membuat Barata tak nyaman. Semakin lama dia berubah seperti wanita kebanyakan yang ribet, banyak bicara dan berlebihan. Besok aku ke sini lagi. Cukup itu saja, Nala melepaskannya. Barata juga tak yakin akan datang lagi. Dia hanya butuh Nala jika ingin. Selebihnya, terserah wanita itu mau kemana dan melakukan apa. Meski tidur dengan pria lain pun, Barata tak peduli. Setelah mandi dan mengenakan pakaian kembali, Barata meninggalkan kosan. Dia mengenakan topi hitam serta masker agar wajah tak dikenali.
Bisa habis harga diri kalau sampai ketahuan nginap di kosan murah. Apalagi dalam keluarga besar, ada saja saudara julid yang ingin menjatuhkan Barata. Di ujung tangga, dia melihat punggung seorang wanita berkerudung merah muda panjang tengah duduk membelakangi sambil memeluk tas. Apa dia adiknya Nala? Seingat Barata, Nala pernah bilang kalau adiknya itu Uhti-Uhti Sok Suci. Mendengkus Barata. Dia tak bisa lewat tangga ini. Kalau sampai wanita itu sadar dia yang bersama Nala tadi, bisa-bisa Barata diserang secara brutal dan dipaksa tanggung jawab. Akhirnya Barata berbalik menuju tangga lain. Tiba di tangga kedua, ponsel Barata berbunyi. Muncul foto neneknya di sana. Ada apa, Nek? Tanya Barata di telepon. Siapkan pakaian kamu. Besok berangkat ke New York. Udah cukup kamu berhubungan dengan wanita nakal itu. Bikin malu keluarga saja. Tegas nenek. Wanita yang mana? Maksudnya gimana? Barata panik. Nenek langsung menutup panggilan. Dia berbalik dan kaget melihat dua orang pria dengan pakaian serba hitam berdiri tak jauh. Sialan. Barata berlari sambil memegang ponsel. Dua orang berpakaian hitam tadi terus mengejar. Kalau aku balik ke Amerika, bisa-bisa jadi anak asrama lagi. Batin Barata sambil terus berlari hingga melompati pagar kosan. Tuan muda, jangan kabur, panggil kedua pria tadi. Sedang Yami yang tengah duduk, mendengar keributan itu. Dia kaget melihat seorang pria dikejar pria lainnya. Apa ada penjahat yang diburu polisi? Yami bergidik. Dia berdiri, melihat ke arah atas dan memastikan diri untuk meninggalkan tempat. Gimana caranya aku bilang sama bapak? Dia pasti kecewa banget. Kak Nala. Yami mengentakkan kaki ke tanah. Perlahan langkahnya mulai meninggalkan posisi sebelumnya. Tak ada yang tahu bagaimana takdir seseorang akan tertaut. Setelah perpisahan dan kerumitan dalam hidup, suatu hari sungai akan kembali ke muaranya. Barata tertangkap persis setelah menyeberang jalan. Meski sudah berteriak minta tolong, tak ada yang peduli. Mungkin mereka takut dengan perawakan tubuh para bodyguard neneknya Barata. Berapa kali aku bilang, aku gak mau ke Amerika. Kalian ini gak punya telinga apa gimana? Omel Barata dengan suara keras. Tetap saja dia tak bisa melakukan apapun saat diseret masuk ke dalam mobil. Bab 003, pria paling menyebalkan itu cucu nenek. Uma, ni apa? Koyuza sudah mulai bisa bicara meski masih belum fasih. Dia menunjuk ulat yang tengah berjalan di atas daun. Koyuza Makenyu Watari, putra kandung Nala yang kini Yami akui sebagai anak. Nama anak itu Yami dapatkan dari tokoh-tokoh komik yang dia baca sewaktu SMA dulu akibat bingung memberi bayi itu nama. Dia dapatkan komik dari tukang buku bekas dan masih tersimpan rapi di kamarnya hingga kini. Masa gak pernah lihat? Koyu waktu itu pernah nonton di TV. Yami tak langsung menjawab pertanyaan. Dia menerapkan agar Koyu pantang menyerah dalam memecahkan masalah sejak dini. Sedang Koyu berkacak pinggang. Dia menunduk sambil mengingat nama hewan itu. Makin pintar saja dia, puji nenek yang Yami jaga. Pujian itu membuat Yami senang. Dia lega Koyu bisa diterima, padahal di kampungnya dulu Koyu tak boleh berdekatan dengan anak lain. Yami tak menyalahkan warga. Semua diawali perbuatan Nala yang jelas menyalahi norma agama dan masyarakat. Dia udah gede. Gak kerasa 2 tahun Yami di sini, Nek. Majikannya tak masalah Yami membawa anak, asal tak mengganggu pekerjaan. Selama ini penjaga nenek tak ada yang betah barang sebulan pun. Nenek sangat ribet dan mudah marah. Awalnya, Yami juga mendapat perlakuan yang sama. Namun, karena kesabaran membuahkan hasil yang manis. Alhamdulillah, padahal dulu nenek tahu sendiri gimana Koyu. Masih belajar jalan, timpal Yami sambil menyuapi nenek. Dia berdiri di bawah langit-langit gazebo. Sedang nenek duduk di kursi roda. Meski pegal, Yami tetap bertahan. Matanya sesekali memperhatikan Koyu. Rasanya Koyu kayak cucu sendiri. Cucu nenek udah besar semua. Sepi sekali. Kangen mereka yang sekecil itu. Nenek mengembuskan napas dengan berat. Yami mengerti rasa kesepian nenek, dia pun merindukan ayah dan ibu. Bukannya cucu nenek mau tinggal di sini.
Yami ingat nenek belakangan terlihat senang mendapatkan telepon dari cucu bungsu yang kuliah di Amerika. Bahkan berkali-kali nenek menceritakan hal yang sama. Terlihat wajah nenek semakin sedih. Dia menatap ke arah air mancur di tengah taman. Yami jadi khawatir. Belakangan kesehatan nenek memang sedang menurun. Jika nenek kenapa-kenapa, Yami sedih. Bukan karena kehilangan pekerjaan. Nenek sudah seperti ibu baginya. Bahkan di rumah ini, hanya nenek yang tahu kalau Koyuza bukan anak kandung Yami. Barata itu cucu kesayangan nenek tapi, bandel sekali anaknya. Bahasa dan Baginda sangat penurut. Mereka selesai kuliah tepat waktu. Barata baru lulus S1 umur 25. Itu pun nilainya pas-pasan. Tak tahu dia nanti jadi apa. Bahkan nenek tak menatap Yami saat bicara. Di rumah tak ada foto keluarga satupun terpajang. Yami tak tahu siapa saja anggota keluarga nenek. Hanya beberapa yang datang ke rumah untuk menjenguk, itu pun kalau ada keperluan bisnis. Kasihan nenek, dia besarkan 3 anak penuh kasih sayang. Balasnya mereka jaga nenek dengan penuh kebutuhan uang. Malam itu setelah yakin nenek minum obat dan tidur lelap, Yami lekas kembali ke kamar. Koyu harus tidur tepat waktu agar jadi kebiasaan nanti. Uma, nenek bobo. Tanya anak itu saat mereka berjalan di lorong. Iya, Koyu juga, sebelumnya harus cuci kaki dan tangan, ajak Yami. Dia bersyukur Koyu tidak rewel. Anak itu seperti tahu keadaan ibu angkatnya. Selama ini Yami terasa ringan dalam melakukan pekerjaan. Koyu jarang minta digendong. Dia malah betah main sendiri dan mengerti jika diminta menjauhi tempat yang berbahaya. Kamar Yami berada dekat dapur. Di sana ada 3 kamar pembantu. Sedang satpam dan pembantu pria jika tak sedang bertugas akan pulang ke rumah masing-masing. Dari kamar nenek, Yami menuruni tangga. Sampai di ujung tangga, Yami kaget mendengar suara dari ruang tengah. Ujung tangga itu berada di ruang keluarga. Ada dinding penyekat dengan hall rumah. Dengan jantung yang berdegup kencang, Yami perlahan berjalan sampai ke pintu ruang keluarga dan membuka perlahan. Meski lampu ruang tengah dimatikan, tetap saja Yami bisa melihat seorang bertubuh tinggi berjalan ke arahnya. Kaget, Yami hingga berlari ke balik tangga sambil membawa Koyu. "Napa?" tanya Koyu dengan polosnya. Koyu diam, "Ada orang asing. Kita sembunyi," bisik Yami. Koyu mengangguk. Dia menutup mulut dengan telapak tangan. Pintu ruang tamu terbuka. Tak lama terdengar suara langkah menaiki tangga. "Nenek," batin Yami. Wanita itu sama sekali tak bisa berpikir positif karena jarang ada yang datang, tak ada pembantu pria jika malam, dan satpam hanya diam di gerbang. Jadilah Yami pikir itu maling yang berhasil melewati pagar rumah. Padahal pagar itu sangat tinggi. "Siapa kamu?" tegur Yami yang keluar dan berlari ke ujung tangga. Orang yang ditegur berbalik. Karena ruang tamu lampunya masih menyala, Yami bisa melihat wajahnya, seorang pria mengenakan topi hitam. Pria itu membuka topi. Rahangnya tegas, berambut hitam dan berkulit putih. Matanya belok dengan alis tak terlalu tebal, tapi keningnya tegar laksana karang. "Aku cucunya nenek. Baru balik dari New York." "Kamu sendiri siapa?" orang itu balas menegur. Yami mengerutkan kening. "Buktinya apa? Cucu nenek baru datang besok setahuku." Yami tentu harus menjaga keamanan rumah ini, meski dia sendiri takut dicelakai. Untung saja Koyu masih sembunyi. Pria itu mendengkus dan menuruni tangga. Semakin berdebar jantung Yami. Tatapan matanya tajam, sebagai wanita Yami sadar kalau pria itu tampan, persis artis Turki. Namun, dia tak mudah terpikat dengan fisik lawan jenis. "Nih," ditunjukkan KTP di depan wajah Yami. Tertulis nama Barata Hilarion Elias di sana. Yami langsung menunduk. Uhti, yang tahu agama harusnya gak gampang suuzon. Percuma ngaji tinggi-tinggi, sindirnya. Tak satu pun kata Yami ucapkan. Pertama, dia sadar salah dan sisanya karena malu. Wajar, Yami manusia. Bilang apa kalau salah? Tegur pria itu. "Maaf," jawab Yami dengan pasrah. "Satu lagi, di pipi ada coklat. Jorok banget." Barata menunjuk wajah Yami. Tak tahu kenapa, refleks Yami mengusap-usap pipi. Padahal dia baru selesai salat dan masih dalam keadaan wudhu.
Bahkan Koyu juga tidak makan coklat. Gitu aja dipercaya. Pinter dikit, Mbak. Ledek Barata lalu berjalan naik ke lantai atas. Astagfirullah, ucap Yami mengusap dada. Menyebalkan sekali pria itu. Padahal nenek sangat baik. Yami sedikitnya mengerti apa yang nenek ucapkan tadi siang ada benarnya. Dibandingkan harus berurusan dengan pria itu, Yami memilih pergi. Mbak Uhti, panggil Barata. Yami mendongak, melihat kepala Barata menyembul dari mezanin. Bawain aku wine, pintanya. Gak ada, tuan muda. Nenek minta buang. Soalnya haram, jelas Yami. Berdecak mulut Barata. Sejak kapan nenekku peduli? Pasti kamu yang cuci otak nenekku, ya. Tuduhnya. Yami menggeleng, meski dalam hati ingin demo saja. Dia tahu sebagai pekerja harus banyak bersabar. Alhamdulillah, Tuan. Kalau Allah sudah berkehendak, perasaan dan pemikiran manusia bisa berubah tanpa harus. Kalimatnya terpotong. Udah. Jangan ceramah di sini. Kamu pikir di masjid apa? Protesnya lalu pergi meninggalkan Yami di sana. Almost every day.